Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Inggit Permatasari dari Program Studi Administrasi Pendidikan, Fakultas Ilmu Pendidikan, Universitas Pendidikan Indonesia. Pada kesempatan ini, saya akan memaparkan rencana dasar untuk pembuatan proposal skripsi pada mata kuliah karya tulis ilmiah. Adapun masalah yang ditemukan di lapangan yaitu beban kerja yang melebihi mengakibatkan jam kerja pegawai yang tidak sesuai dengan ketentuan. Seperti yang terlihat di seksi pengelolaan bidang guru dan tenaga kependidikan Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat saat melakukan internship manajemen pendidikan bahwa tidak jarang para pegawai pulang tidak tepat waktu pada pukul 16.00 waktu Indonesia Barat, melainkan selalu melebihi batas jam pulang kantor tersebut. Hal itu menjadi permasalahan dasar dalam penelitian ini. Variabel yang akan ditelitinya yaitu analisis beban kerja dan jumlah kebutuhan pegawai. Adapun latar belakang masalahnya yaitu menjalankan tuntutan tugas merupakan salah satu bagian dari aspek beban kerja. Jika kemampuan pegawai lebih tinggi daripada tuntutan pekerjaan, maka akan muncul perasaan bosan dalam bekerja. Sebaliknya, jika kemampuan pegawai lebih rendah daripada tuntutan pekerjaan, maka akan muncul kelelahan yang berlebih. Adanya penerapan beban kerja membuat karyawan dituntut untuk mengeluarkan seluruh potensi yang dimiliki. Beban kerja yang kurang maupun berlebih menjadi faktor yang penting. Ini dikarenakan berkaitan erat dengan produktivitas suatu organisasi. Dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya, seksi pengelolaan, bidang guru dan tenaga kependidikan membutuhkan sumber daya manusia yang profesional dan kompeten untuk melaksanakan tugas dengan baik. Demi terwujudnya sumber daya manusia yang profesional dan kompeten tersebut, dibutuhkan perencanaan sumber daya manusia melalui analisis beban kerja. Menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2008 tentang pedoman analisis beban kerja di lingkungan Departemen Dalam Negeri dan Pemerintahan Daerah, Pasal 1.2 Analisis beban kerja adalah suatu teknik manajemen yang dilakukan secara sistematis untuk memperoleh informasi mengenai tingkat efektivitas dan efisiensi kerja organisasi berdasarkan volume kerja. Sedangkan menurut Gobher dan Doncin dalam Paramita Dewi 2017 halaman 3378 mengartikan beban kerja sebagai suatu konsep yang timbul akibat adanya keterbatasan dalam memproses informasi. Saat menghadapi suatu tugas, individu diharapkan dapat menyelesaikan tugas tersebut pada suatu tingkat tertentu. Oleh karena itu, sumber daya manusia memiliki peran yang sangat berpengaruh terhadap keberlangsungan suatu organisasi dengan kontribusi sesuai dengan tugas dan tanggung jawab yang diberikan. Apabila pegawai memiliki hambatan dalam menyelesaikan tugas dan tanggung jawab yang diberikan, maka terdapat kesenjangan antara tingkat kemampuan yang diharapkan dengan tingkat kapasitas yang dimiliki. Kondisi seperti ini bisa disebabkan karena beban kerja pegawai. Beban kerja tinggi akan berdampak terjadinya inefisiensi kerja, sedangkan beban kerja rendah berarti kelebihan tenaga kerja. Menurut Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara, Pasal 56 Ayat 1, setiap instansi pemerintah wajib menyusun kebutuhan jumlah dan jenis jabatan PNS berdasarkan analisis jabatan dan analisis beban kerja. Manfaat dari analisis beban kerja diantaranya sebagai dasar untuk merencanakan waktu yang digunakan untuk menyelesaikan suatu pekerjaan, mengoptimalkan sumber daya manusia yang ada sehingga tidak ada yang kekurangan pekerjaan atau yang berlebihan, dan juga sebagai dasar untuk menentukan keseimbangan dan pembagian kerja antar unit, yaitu bagian yang ada dalam suatu perusahaan atau suatu organisasi. Selanjutnya, judul penelitian. Berdasarkan masalah yang ditemukan di lapangan dan latar belakang yang telah dipaparkan tadi, maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian yang lebih lanjut mengenai analisis beban kerja dan jumlah kebutuhan pegawai, seksi pengelolaan, bidang guru dan tenaga kependidikan, Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat.
Karena agar tercapainya visi suatu organisasi atau lembaga diperlukan sumber daya manusia yang profesional dan kompeten dalam bidangnya. Perencanaan sumber daya manusia yang tepat akan menghasilkan pegawai yang sesuai dengan harapan dan kebutuhan di lembaga, sehingga pada prosesnya dibutuhkan analisis beban kerja yang sesuai dengan kebutuhan di lapangan. Adapun batasan masalah dalam penelitian ini yaitu sesuai dengan judul penelitian kali ini, yaitu analisis beban kerja dan jumlah kebutuhan pegawai Seksi Pengelolaan Bidang Guru dan Tenaga Kependidikan, Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat. Penelitian tersebut terfokus kepada sumber daya maupun data yang berkaitan dengan beban kerja pegawai. Di Seksi Pengelolaan Bidang Guru dan Tenaga Kependidikan, Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat. Ruang lingkup tersebut juga menerangkan bahwa batasan penelitian ini hanya meliputi salah satu subbidang yang ada di Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat, yaitu Seksi Pengelolaan Bidang Guru dan Tenaga Kependidikan. Adapun rumusan masalah dalam penelitian ini yaitu rumusan masalah dibuat sebagai acuan dalam merumuskan permasalahan penelitian ke dalam struktur yang lebih jelas. Untuk membatasi permasalahan yang akan diteliti, maka peneliti merumuskan beberapa rumusan masalah dalam penelitian ini. Adapun rumusan masalah dalam penelitian ini yaitu sebagai berikut. 1. Bagaimana tantangan di Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat? 2. Bagaimana analisis beban kerja pegawai Seksi Pengelolaan Bidang Guru dan Tenaga Kependidikan Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat? Ketiga, bagaimana analisis kebutuhan pegawai Seksi Pengelolaan Bidang Guru dan Tenaga Kependidikan Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat? Selanjutnya, tujuan penelitian. Tujuan yang ingin dicapai dari penelitian ini dikategorikan menjadi dua bagian, yaitu tujuan umum dan tujuan khusus. Tujuan umum. Secara umum, tujuan dari penelitian ini adalah untuk memperoleh gambaran yang jelas mengenai analisis beban kerja dan jumlah kebutuhan pegawai Seksi Pengelolaan Bidang Guru dan Tenaga Kependidikan Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat. Sedangkan tujuan khusus, adapun tujuan secara khusus dilaksanakannya penelitian ini untuk mendapatkan informasi mengenai 1. Tantangan di Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat. 2. Analisis beban kerja Seksi Pengelolaan Bidang Guru dan Tenaga Kependidikan Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat. Ketiga, analisis kebutuhan pegawai Seksi Pengelolaan Bidang Guru dan Tenaga Kependidikan Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat. Selanjutnya, teori yang akan digunakan. Penelitian ini menggunakan perhitungan kebutuhan pegawai berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2008 tentang Pedoman Analisis Beban Kerja di lingkungan Departemen Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah dengan rumus jumlah kebutuhan pegawai sama dengan beban kerja jabatan dibagi jam kerja efektif per tahun, dengan keterangan jumlah kebutuhan pegawai yaitu total kebutuhan pegawai per jabatan, jumlah beban kerja jabatan yaitu total besaran pekerja yang harus dipakai oleh suatu jabatan dalam organisasi, dan merupakan jumlah hasil kali antara volume kerja dan norma waktu. Jam kerja efektif per tahun, jam kerja yang harus dipergunakan untuk berproduksi atau menjalankan tugas per tahun yaitu 1.300 jam. Selanjutnya, penelitian ini menggunakan perhitungan beban kerja, yaitu workload analysis, berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2008 tentang Pedoman Analisis Beban Kerja di lingkungan Departemen Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah dengan rumus jumlah beban kerja jabatan sama dengan volume kerja dikali norma waktu, dengan keterangan jumlah beban kerja jabatan yaitu total besaran pekerja yang harus dipikul oleh suatu jabatan atau suatu organisasi. Volume kerja yaitu sekumpulan tugas atau pekerjaan yang harus diselesaikan dalam 1 tahun. Norma waktu yaitu waktu yang wajar dan nyata dipergunakan secara efektif dalam kondisi norma oleh seorang pemangku jabatan untuk menyelesaikan pekerjaan.
Selanjutnya, metode penelitian. Adapun desain penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif, di mana penelitian ini akan menggambarkan jumlah kebutuhan pegawai, seksi pengelolaan, bidang guru dan tenaga kependidikan, Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat. Dengan metode deskriptif, peneliti ini menggambarkan gejala, peristiwa, atau permasalahan yang terjadi. Lokasi penelitian ini akan dilaksanakan di Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat, seksi pengelolaan, bidang guru dan tenaga kependidikan. Selanjutnya, instrumen penelitian, yaitu menggunakan teknik observasi, wawancara, dan studi dokumentasi. Sedangkan sumber penelitiannya yaitu sumber penelitian atau responden yang digunakan pada penelitian ini yaitu pegawai Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat, seksi pengelolaan, bidang guru dan tenaga kependidikan. Sekian pemaparan yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila terdapat kekurangan dan kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.